Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal yang kemarin ya, latihan uji kompetensi kalimat majmuk. Jadi pembahasan yang soal yang dari berikan pada pertemuan kemarin. Yang pertama, manakah kalimat-kalimat berikut ini yang merupakan pernyataan dan bukan pernyataan? Kita harus ingat kembali, pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran yang pasti. Jadi semua orang itu pasti jawabannya. Kalau benar ya benar semua, kalau salah salah semua. Sedangkan bukan pernyataan itu masih terbagi menjadi dua. Bisa jadi dia kalimat terbuka atau bisa jadi dia memang bukan pernyataan, jadi yang relatif jawabannya antara satu orang dan lainnya. Yang A, semua siswa SMK menjalani sistem ganda. Sistem ganda itu adalah sistem belajar di kelas dan sistem belajar di luar kelas, yang biasa diistilahkan praktik itu. Benar kan, kalau sekolah menengah kejuruan itu pasti akan menjalani sistem ganda. Jadi ini benar, semua orang itu akan mempunyai jawaban yang sama, yaitu iya, benar. Jadi ini pernyataan. Kemudian yang kedua, 3x² min 5x kurang dari sama dengan 3x. Ini bukan pernyataan. Kenapa? Ini masih merupakan kalimat terbuka. Jadi tergantung x-nya kita isi dengan berapa. 1, 2, 3 akan menjadi jawaban benar. Jadi ini masih bukan pernyataan. Ini disebutnya kalimat terbuka. Kemudian yang C, selain 2 tidak ada lagi bilangan prima yang genap. Ya, bilangan prima genap itu cuma angka 2 saja. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Jadi ini pernyataan. Pernyataan yang bernilai benar. Kemudian x² sama dengan b. Ini bukan pernyataan, ini masih kalimat terbuka. Karena tergantung x-nya mau kita ganti dengan berapa. Kemudian yang kedua, soal nomor 2. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. A, semua bilangan prima hanya mempunyai 2 faktor. 2 faktor tadi ya, yang di soal 1C udah kita bahas. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Iya, jadi faktor maksudnya 2 faktor itu pembaginya. Jadi memang benar, bilangan prima itu hanya mempunyai 2 faktor. Berarti ini pernyataan bernilai benar. Kemudian 22/7 adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang habis dibagi, atau ketika tidak habis dibagi dia akan pembaginya itu hasil baginya itu akan berulang. Iya, ini 22/7 itu akan berulang nanti hasil baginya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Jadi ini disebut bilangan rasional, benar. Kemudian x plus 2x tidak sama dengan 3x. Salah ya. Kenapa kok salah? Karena x ditambah 2x itu sama dengan 3x. Kalau di sini dinyatakan tidak sama dengan, maka ini jawabannya salah. Kemudian yang D, semua persegi panjang adalah persegi. Semua persegi panjang adalah persegi. Salah. Kenapa? Syaratnya persegi itu sisi-sisinya harus sama. Kalau persegi panjang itu kan belum tentu sisi-sisinya sama. Jadi kalau semua persegi panjang adalah persegi, salah. Tapi kalau dibalik, semua persegi adalah persegi panjang, iya. Persegi panjang itu kan mempunyai panjang, lebar, dan lebar. Kemudian yang 3, nah ini yang menarik ya, yang nomor 3 ini Bu Tari belum jelaskan, tapi alhamdulillah ada beberapa dari kalian yang udah benar. Tentukan ingkaran dari semua siswa SMK diterima di perguruan tinggi. Kenapa kok Bu Tari bilang belum dijelaskan? Ingkaran memang udah Bu Tari jelaskan, tapi kalau yang ada kata semua, ini yang belum saya jelaskan. Ingkaran dari semua, kemarin yang udah jawab aja dia, ini adalah tidak semua siswa SMK diterima di
di perguruan tinggi. Ini boleh kayak gini, boleh. Atau ini yang versi Buttari, kata semua ini harus kita ingkar dulu, harus kita tolak dulu. Jadi kalau semua lawannya, ingkarannya dari semua itu cukup satu. Katakanlah semua siswa SMK diterima di perguruan, ada satu saja siswa SMK tidak diterima, itu udah tertolak. Jawab apa pernyataan itu udah diingkar, udah tertolak. Jadi ini cukup ada siswa SMK tidak diterima di perguruan tinggi. Nah, jadi tidak perlu semua siswa SMK tidak diterima di perguruan tinggi. Jadi nggak perlu semuanya tidak diterima ya. Cukup satu aja tidak diterima, pernyataan itu udah tertolak. Kemudian yang B, ada bilangan yang tidak ditarik akarnya, yang dapat ditarik akarnya. Kemarin jawaban teman kalian di sini, ya cerdas ya. Jadi tidak ada, tidaknya di depan, tidak ada bilangan yang dapat ditarik akarnya. Kebalikannya yang soal A tadi, kalau semua ingkarannya ada, berarti kalau di sini ini versi Buttari, jawaban versi Buttari, kalau ada berarti ingkarannya semua, harus semua bilangan dengan tidak dapat ditarik akarnya. Jadi ini ya spesialnya, kalau ada kata semua dan kata ada, ini masing-masing harus ada ingkarannya. Kemudian nomor 4 ini sebenarnya tinggal gabung-gabung saja ya, tapi ini jadi sulit ketika kalian tidak paham simbol apa ini. Nah, sebenarnya di materinya Buttari, di videonya Buttari di YouTube itu udah ada ya, ini simbol apa, ini simbol apa. Yang A itu simbol atau, jadi U, ini saya menyimbolkannya U. Kita tinggal gabungkan P atau Hi, berarti kita ambil dari kalimat P ini, ia rajin belajar, digabung dengan kata, dihubungkan dengan kata atau, ini simbol atau ini digabung dengan Hi-nya, ia naik kelas. Iyanya ini boleh ditulis satu kali di depan saja atau ditulis double juga nggak apa-apa. Kemudian yang B itu jika maka. Jika P-nya kita ambil, ia rajin. Jikanya nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Jika ia rajin belajar, maka ia naik kelas. Simpel kan sebenarnya. Kemudian yang C, nah C ini negasinya P. Kalau ia rajin belajar berarti negasinya ia tidak rajin belajar. Kemudian ini kata hubungnya dan ini menhi berarti negasinya ini, ia tidak naik kelas. Dan last terakhir ini menhi sama dengan ini tadi, ia kelas. Maaf di sini ya, ia ada jikanya ya biar enak. Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Ia tidak rajin belajar, maka ia tidak naik kelas. Selesai, simpel kan? Berapa menit kita ngerjakan?